Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nama saya Helin Hartati, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Untuk memenuhi tugas modul 1.4 aksi nyata, saya membuat video diseminasi budaya positif dengan durasi 60-120 menit. Ini bertujuan untuk mensosialisasikan budaya positif di kelas dan di sekolah. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas dan di sekolah kita. Demikian, selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Tegalombo, yang saya hormati Ibu dan teman-teman guru yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini perkenankan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga presentasi budaya positif CLB Angkatan 9, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Maka untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah kepada Ibu Kenny Sukupti, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur marilah senantiasa kita ajukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya, berupa kesehatan juga kesempatan, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, kita dapat dipertemukan tanpa ada halangan suatu apapun dalam acara diseminasi budaya positif dengan judul membangun budaya positif di kelas atau sekolah, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Helin Hartati selaku calon guru penggerak Angkatan 9 yang bertugas di TK Pertiwi Tegalombo. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada hari yaumil akhir. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih kepada teman-teman guru TK Pertiwi Tegalombo dan juga teman-teman guru dari TK Pertiwi Godong Royong Mejosari, TK Pertiwi Bowongso, dan juga TK Pertiwi Kalikuning atas kehadirannya di sini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Helin Hartati. Bangga sekali rasanya ya, saya di sini sebagai seseorang yang dituakan. Alhamdulillah teman-teman dalam satu lembaga kami sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak yang
1 Bu Murni sudah mengikuti diklat di angkatan 8, kemudian hari ini Bu Helin mengikuti diklat angkatan 9. Harapan kami tentu saja Bu Helin dalam mengikuti serangkaian pendidikan dan latihan calon guru penggerak di angkatan 9 ini diberikan kelancaran serta kemudahan, kemudian dapat menyelesaikan pendidikan dan latihan CGP angkatan 9 ini dengan hasil yang terbaik menurut Allah dan juga terbaik untuk kita semua. Dan harapan kami selesainya Bu Helin diklat calon guru penggerak angkatan 9 ini dapat menularkan atau membagikan semua ilmu yang didapatkan dari setiap tahapan diklat kepada teman-temannya, tidak hanya di satu lembaga TK Pertiwi Tegalombo saja, tapi bisa ke lembaga-lembaga yang lain dalam satu gugus dan dalam satu komunitas IGTKI Kecamatan Kalikajar, bahkan bisa meluas lagi sampai ke IGTKI Kabupaten Wonosobo. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang hari ini berkenan hadir. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan akhir, dan semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Helin hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun bagi lembaga kita masing-masing. Kiranya hanya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Heni atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah presentasi budaya positif CGP angkatan ke-9 oleh Bu Helin Hartatik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin berdiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Tegalombo, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, ibu-ibu guru, teman-teman semua dari TK Pertiwi Kalikuning, dari TK Pertiwi Rejosari, dan dari TK Pertiwi Bongbongso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Langsung saja ke ibu-ibu, di sini saya akan memberikan presentasi tentang diseminasi budaya positif, yaitu membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Ada indikator budaya positif yang akan saya sampaikan di sini, ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Next. Untuk subjudul yang pertama yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak
panjenengan semua? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana anak ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, dan cetakan ini yang dikutipnya. Jadi di sini disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri atau termotivasi secara intrinsik, muncul dari dalam diri dan kesadaran kita, tidak bisa dipaksakan. Lanjut Bu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk motivasi intrinsik atau internal itu muncul dari dalam diri kita, berasal dari hati kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya Nora mung lepasin pamreh, ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal yang utama adalah profil pelajar Pancasila. Di sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita ke topik subjudul yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diane Hawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kira-kira yang sudah Bapak Ibu rasakan selama ini terkait dengan adanya motivasi diri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu di angka yang keberapa Ibu-Ibu? Coba Ibu-Ibu resapi dan pahami kira-kira yang sudah muncul dalam diri kita itu motivasi yang berapa? Dari 3 motivasi menurut Diane Gosser ini yang sudah kita terapkan selama ini, apakah dengan adanya keyakinan kelas atau disiplin atau peraturan itu kita menjalaninya karena takut kita melanggar atau berdasarkan dari kesadaran kita sendiri? Tiga-tiganya mungkin pernah menjadi motivasi. Iya. Jadi tiga-tiganya pernah menjadi motivasi untuk kita melaksanakan sesuatu, baik itu sudah diatur atau belum diatur. Ya, Ibu. Lanjut. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, cenderung bersifat satu arah. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Dari pemaparan ini sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Monggo, yang mau ditanya. Bu Kenny? Oke, sebentar Bu. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai hukuman dan konsekuensi. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, apa bedanya hukuman dan konsekuensi serta berikan contohnya, gambarannya itu seperti apa? Hukuman itu yang bagaimana, kemudian konsekuensi itu yang seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Kenny, akan saya jawab. Di sini sudah tertera kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, artinya itu terjadi secara mendadak dan bersifat satu arah. Jadi sifat hukuman di sini adalah diberikan langsung tanpa kesepakatan dari murid. Untuk contoh hukumannya, misalkan anak-anak datang ke sekolah terlambat, kemudian ini biasa diterapkan sudah terjadi di tingkat jenjang SMA atau SMP. Mungkin nanti guru menyuruh anak itu untuk keliling lapangan atau berdiri di lapangan upacara, itu namanya hukuman, ya. Terus ada apa? Kalau hukuman ini pengaruh atau akibatnya itu mempengaruhi di jangka panjang. Anak akan merasa tersakiti atau merasa istilahnya dendam atau bagaimana, ya, itu karena rasa terhukum itu
akan selalu tersirat dan tidak akan mudah untuk dilupakan. Oke. Tadi kalau konsekuensi itu berarti sudah terencana dan sudah disepakati oleh guru dan wali dan murid. Ya, jadi di sini konsekuensi itu sifatnya sebagai pengganti. Nah, bentuk dari contoh konsekuensi, misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini guru akan memberikan tugas tambahan kepada muridnya. Nah, ini berarti lebih ke konsekuensi. Misalnya mengerjakan 10 soal, nanti dari guru yang memberikan tugas tersebut akan ditambah menjadi 20 soal karena dia tidak mengerjakan tugas dan mengumpulkannya secara tepat waktu. Di sini konsekuensi itu lebih bersifat kepada mengganti. Sudah jelas, Bu Kenny? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Monggo untuk dilanjutkan. Yang lain? Saya buka dulu. Baik Ibu-ibu, dari beberapa contoh yang saya berikan tadi terkait dengan adanya hukuman dan konsekuensi, sebagai pendidik ya, kita sebisa mungkin jangan pernah memberikan suatu hukuman kepada murid kita, karena itu bisa mematikan atau bisa mematahkan semangat atau bahkan motivasi anak itu sendiri untuk semangat dan motivasi anak sendiri untuk belajar. Saya tekankan sekali lagi di sini, sebagai pendidik kita tidak boleh memberikan hukuman. Lanjut Bu Tika. Apa ada pertanyaan lagi? Monggo. Bertanya. Ya, silakan Bu Herni. Saya ingin bertanya tentang materi hukuman penghargaan dan konsekuensi, bahwa pemberian penghargaan apakah bisa merusak hubungan dan menurunkan kualitas anak. Lalu bagaimana sebaiknya cara kita mengapresiasi ke anak agar tetap terjaga keserasian dan tanpa ada rasa membedakan anak. Baik, terima kasih Bu Herni pertanyaannya. Terkait dengan penghargaan di sini, kita memang tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak, ya. Kalau kita di TK biasanya kita memberikan reward atau pujian atau bintang kepada anak yang sudah berhasil melakukan sesuatu. Tapi di sini bisa menjadikan teman-temannya itu merasa iri atau merasa dibedakan dari teman yang sudah mendapatkan penghargaan itu. Nah, di sini ada strategi untuk pemberian penghargaan itu. Strategi yang pertama, berikan pengakuan kepada murid secara bergantian. Yang kedua, berikan kepada murid secara pribadi. Yang ketiga, berikan kepada murid secara khusus. Terus yang keempat, berikan kepada murid secara konsisten. Terus yang kelima, berikan kepada murid, kita lihat lebih kepada proses anak tersebut melakukan sesuatu. Jadi kita tidak semata-mata memberikan penghargaan itu di depan teman-temannya. Ya, sebisa mungkin kita merata kepada semua murid-murid kita itu, kita beri tepuk, bagus sekali. Tetapi tidak hanya monoton kepada satu anak saja. Kita lihat proses mereka, apa yang mereka sudah lakukan itu, apapun bentuknya kita beri apresiasi. Di sini akan meningkatkan rasa percaya diri anak dan anak akan merasa tidak dibedakan oleh salah satu guru dari murid yang lain. Begitu Bu Herni. Terima kasih jawabannya. Iya. Tidak ada lagi Bu? Apa masih? Cukup. Oke. Lanjut Bu Tika. Nah, ke poin yang ketiga, yaitu kita masuk ke subjudul keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat tidak abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua,
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini untuk poin keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah disepakati bersama. Kita di sini melibatkan semua murid untuk memiliki ide atau memiliki pikiran keyakinan apa yang harus ada di dalam kelas kita. Oke? Terus di dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kata-kata positif. Biasanya kita kalau membuat peraturan itu kan tidak boleh merokok atau dilarang merokok atau yang lain, tidak boleh berteriak. Nah, kata-kata tidak di sini belum merupakan kalimat positif. Ya. Terus di dalam pembuatan keyakinan kelas bagi anak tidak usah terlalu banyak keyakinan, tidak usah terlalu banyak kesepakatan, sehingga nanti murid akan lebih maksimal dalam melaksanakan keyakinan tersebut dan lebih memahaminya. Oke, lanjut Bu Tika. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Monggo ibu-ibu silakan dibaca dan dipahami. Nanti di sana akan saya tuliskan nilai kebajikannya. Saya beri contoh satu ya. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang ada di dalamnya di sini bisa nilai tanggung jawab dan disiplin. Itu nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas. Ya, di sini saya tuliskan tanggung jawab dan disiplin. Nah, monggo untuk yang kedua dan selanjutnya, ibu-ibu, dari dilarang mengganggu orang lain ini, kira-kira nilai kebajikannya apa? Oke nih, Bu Tika, Bu Eti, monggo. Toleransi mungkin. Ya, bisa masuk di sini. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi bisa. Saya tulis di sini. Toleransi. Ada lagi selain toleransi? Empati. Empati bisa, ya. Empati. Sesama apa? Kan karena sayang juga tidak mengganggu. Di sini bisa masuk menghormati atau menghargai. Bisa ya. Oke, saya tulis menghargai. Oke, cukup ya. Terus yang di poin ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Kira-kira apa yang terkandung nilai kebajikan dalam keyakinan kelas ini? Disiplin. Disiplin. Disiplin, saya tulis di sini. Disiplin. Dan tanggung jawab. Bisa, ini bisa masuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, cukup ya. Terus di poin yang keempat, bergantian menunggu giliran. Sabar. Oke. Bisa, saya tulis sabar. Terus apa lagi? Patuh. Menghargai bisa. Ya, menghargai. Lebih tepatnya menghargai. Oke. Menghargai.
Oke. Terus yang kelima, menggunakan masker. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu? Bisa toleransi. Toleransi, ya, tidak mengganggu teman yang lain diri ya. dan orang lain. Iya, bisa, ya. Toleransi dan kesehatan di sini. Ya, kesehatan. Nah, begitu ya Ibu tentang keyakinan dan nilai kebajikannya. Lanjut, Butika. Nah, di sini oh iya, bentar saya hapus. Contoh kalimat positif dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini saya sudah memberikan poster keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Saya bacakan karena kurang jelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini sudah menjadi kalimat positif, nggih, Ibu-ibu. Terus bicara pelan di dalam kelas. Jadi kalimat negatifnya itu tidak berteriak. Kalau tidak berteriak itu masih kalimat yang negatif atau belum positif, nggih. Sifatnya lebih keras, nggih. Terus menjaga kebersihan kelas. Saling menyayangi, merapikan mainan setelah digunakan. Nah, contoh dari keyakinan kelas. Ini sudah ada dokumentasi penerapannya tentang keyakinan kelas di kelas saya. Lanjut. Kita lanjut ke subjudul poin keempat, yaitu kebutuhan dasar dan dari manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Sebelum ini kita ice breaking dulu ya Ibu, supaya tetap semangat. Saya akan memberikan ice breaking genggam dan bukalah. Bayangkan ibu-ibu itu coba sekarang tangannya menggenggam. Nanti dengan teman dekatnya, teman sampingnya itu disuruh membuka dengan genggaman apa yang ada di genggaman ibu itu. Bayangkan sesuatu apa yang ada di dalam genggaman itu, dan teman yang sebelahnya itu mencoba untuk merayu, membujuk agar temannya itu mau membuka genggamannya. Nanti akan saya tanya. Monggo mulai. Bu Wanti sama Bu Erni, Bu Murni sama Bu Eti, Bu Kenny sama Bu Tika. Yang permainan ini ya, yang apakah genggaman kita wajib kita pertahankan atau tidak? itu terserah Nah, dari apa yang ada dalam pikiran panjenengan semua. Apakah itu bisa untuk dibagikan dengan orang lain? Apakah itu hak privasi kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain? Makanya silakan digenggam. Dan yang satu ya, contoh rayuannya itu berupa apa? kata-kata dibujuk, ayolah dibuka, ayolah, boleh ya, sebenarnya rayu aku Butika. rayu aku Butika. Malah aku berikan semua untukmu tanpa perlu kamu merayu. Ya, tidak apa-apa. Tapi bukan ini mau memberikan sesuatu kepada Butika. Sekarang saya tanya. Diberikan tools sedikit saja. Aku berikan semua untukmu. Tanpa perlu kau minta dariku. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena ini sangat rahasia sekali. Padahal saya sangat penasaran sekali.
sekali. Berarti Bu Murni tetap kekeh nggak mau membuka kepalanya. Bu Wanti sama Tidak tetap. boleh. Bu Kenny, Saya berikan semuanya tanpa diminta. baik, sekarang akan saya tanyakan apa kira-kira yang digenggam oleh Bu Kenny sehingga dengan senang hati dan akan merelakan untuk diberikan kepada Bu Tika. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah kami demonstrasikan terkait dengan kenapa kok saya dengan sukarela tanpa diminta malah saya serahkan semuanya kepada Bu Tika. Ini karena yang ada di benak dan pikiran saya, yang saya genggam adalah sedikit ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk Sedikit ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hidup saya, baik itu pengalaman pribadi saya ketika menjadi diri saya sendiri maupun ketika saya menjadi seorang pendidik. Kenapa saya dengan sukarela memberikannya kepada Bu Tika? Karena di sini dari segi usia saya lebih tua dari Bu Tika. Kemudian Bu Tika jauh lebih muda dari saya. Bukan bermaksud saya menyombongkan diri atau merasa seolah-olah ilmu pengetahuan saya lebih banyak atau pengalaman saya lebih banyak, tetapi ketika kita mempunyai sedikit saja pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain, semoga dari sedikit itu bisa menjadi kebermanfaatan untuk semua orang. Ya, Seperti itu. terima kasih sekali. Bukan bermaksud untuk Ya. menyombongkan diri, tidak, karena di sini ya saya juga masih perlu banyak belajar, saya masih perlu banyak latihan, perlu banyak pengalaman, tapi ketika kita bisa berbagi, kenapa tidak? Ya, terima kasih sekali Bu Kenny. Ya, untuk Bu Murni, apa yang dipertahankan oleh Bu Murni sehingga tidak mau membuka kepalanya kepada Bu Eti? Kalau saya tidak bersedia membuka genggaman saya, karena seperti yang diutarakan Ibu tadi, masalah keyakinan. Ya, suatu keyakinan itu harus tertanam dalam hati. Dan pikiran kita harus fokus punya keyakinan pada diri kita, sehingga itu akan menjadi prinsip dalam hidup kita. Hidup kita itu punya prinsip, jangan kita Tidak boleh mudah kita terpengaruh dari orang orang lain, lain. sehingga keyakinan itu harus kita genggam kuat-kuat, sehingga tidak akan saya berikan ke orang lain. Beri tangan. Ya. Untuk Bu Wanti, apa yang ada dalam genggaman Bu Wanti? Kalau yang ada di dalam genggaman saya itu tergantung. Seandainya saya itu mempunyai keinginan yang orang lain itu tidak harus tahu, itu saya pertahankan. Ya. Tetapi apabila tadi yang di dalam benak saya itu maaf seperti yang dikatakan sama Bu Kenny itu tentang ilmu dan lain sebagainya, insya Allah saya berikan. Tapi untuk yang berarti tadi ada dua. iya, ada Iya. dua pilihan. Iya, tapi yang saat ini sedang Bu Wanti genggam adalah suatu keyakinan seperti Bu Murni yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sudah cukup ya speaking-nya. Kita lanjut ke materi. Next, Bu Tika. Bu Helin izin ke belakang sebentar Ya. ya. Sebentar, ada pertanyaan apa tidak ya dari materi keyakinan tadi? Saya Bu Heli. Oh iya, monggo Bu Wanti. Menurut pembahasan yang Bu Heli paparkan tadi, Ya. kita sebagai pendidikan tidak boleh memberikan suatu hubungan kepada Iya, anak betul. yang kiranya di situ melanggar keyakinan kelas. Iya. Itu bagaimana langkah kita menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, nah ini nanti akan dibahas di restitusi untuk pembahasan materi selanjutnya. Nanti kita pahami dulu materinya, oke? Ya, Yang tadi Bu Erin? ya lanjut. Ya, di sini ada lanjut ke restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya, mari kita lihat
melihat video posisi kontrol guru. Kita nonton film dulu ya Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pengawas, posisi pengawas. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa memegang alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa memegang alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan Saya ulas sedikit ya Bu Ibu, dari kita melihat video tersebut, video tentang 5 posisi kontrol tadi sudah terlihat jelas gambarannya tentang posisi kontrol kita sebagai pendidik ya. Di situ ada 5: posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan juga sebagai posisi manajer. Nah, menurut pandangan dari ibu-ibu setelah melihat video tersebut, kita memposisikan diri itu yang terbaik itu di posisi apa? Nomor 5. Manajer, ya tepat sekali. Sebisa mungkin kita memposisikan diri kita kepada siswa kita itu dalam posisi manajer, sehingga murid itu akan bisa merefleksi atau merubah tindakan yang dia langgar untuk bisa memperbaiki sesuai dengan kesadaran diri murid. Oke. Lanjut Bu Tika. Oke, ke pokok bahasa yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini di segitiga restitusi ini ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi Bu Wanti ada pertanyaan apa? Coba diulang lagi Bu. Kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan hukuman pada anak yang melanggar keyakinan kelas. Terus bagaimana langkah kita apabila menghadapi murid yang selalu melanggar keyakinan kelas? Baik. Nah, di sini kita sudah sampai ke materi segitiga restitusi, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah murid tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, saya sudah punya gambaran tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini sudah saya terapkan pada peserta didik saya. Kita melihat video lagi ya Ibu-ibu ya.
hari film kartun. Iya, Mbak Nabila. Kalau film kartun itu waktu pagi ada? Ada siang? Ada. Kalau pagi Mbak Nabila datang ke sekolah, kan bisa nonton TV-nya di siang hari. Terus malamnya bisa digunakan Mbak Nabila untuk istirahat. Nah, Mbak Nabila pasti ada alasannya kenapa Mbak Nabila tadi datangnya ke sekolah terlambat. Karena kesiangan tadi ya. Iya. Terus Mbak Nabila tahu apa tidak? Kalau datang terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas. Iya. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Apa saja coba? Datang tepat waktu. Terus jangan teriak-teriak di kelas. Terus bersihin kelas, membersihkan kelas. Nah, karena Mbak Nabila sudah tahu tentang keyakinan kelas kita, Mbak Nabila mau memperbaikinya. Iya. Di rumah ada siapa saja yang bisa membantu Mbak Nabila untuk Mbak Nabila bisa membantu di awal? Ada mbak, nenek, terus sama ibu, terus ada lagi ayah, terus kakak. Nah, mereka bisa membantu Mbak Nabila untuk bisa membangunkan Mbak Nabila bangun lebih awal dan tidak datang terlambat lagi di sekolah ya. Mbak Nabila mulai kapan mau memperbaikinya? Mulai besok ya. Besok datang jam berapa ke sekolah? Jam 7.15 menit. Oke, baiklah. Besok tunggu di depan gerbang jam 7.15 menit. Janji ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Wanti, bagaimana cara kita mengatasi anak yang atau melanggar keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi di sini. Oke, kita tidak boleh semata-mata langsung menyalahkan kepada anak yang melanggar keyakinan tersebut. Kita gunakan proses segitiga restitusi dan tahapannya. Next. Nah, di sini ada langkah yang pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan di sini. Contoh dari kalimat menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu wajar. Nah, itu bisa menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Oke, jadi anak tidak langsung saya salah, dan kita harus bisa menstabilkan identitas itu, maksudnya mereda atau menenangkan anak terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kita menanyakan kepada anak yang melanggar tersebut, pasti dalam pelanggaran tersebut ada alasan dan tujuannya kenapa anak tersebut melanggar keyakinan kelas. Ini karena mengacu kepada setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar. Oke. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari pelanggaran tersebut kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati itu apa, dan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak-anak tersebut. Jadi dalam kita menghadapi masalah atau dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh peserta didik kita, sebisa mungkin kita melakukannya dengan tahapan segitiga restitusi. Ya, dari sini ada pertanyaan? Ya Bu. Iya, monggo Bu Eti. Untuk tahapan segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama kan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa 3 tahapan tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan 2 langkah, misalkan hanya menstabilkan identitas dan
menanyakan keyakinan seperti itu atau sebaliknya, itu bisa atau tidak? Ya, baik, akan saya jawab. Kembali ke slide sebelumnya, Bu ya. Nah, di sini namanya segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ada berapa sudut? Iya, ada 3 sudut. Kalau misalnya kita hanya menggunakan 2, berarti akan hilang 1 sudutnya. Mungkin bisa nanti berubah menjadi segi 2 atau segi, bahkan kalau kita menggunakan 4 langkah mungkin bisa menjadi segi 4 restitusi, bukan segitiga. Ya, jadi segitiga restitusi itu harus ketiga-tiganya dijalankan dalam menyelesaikan masalah. Begitu Bu Eti. Oke. Terus lanjut. Ya. Nah, kita langsung ke kesimpulan dan refleksi kegiatan hari ini, ya. Dengan menerapkan budaya positif melalui membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dilaksanakan secara konsisten berdasarkan motivasi internal dari semua pihak serta penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, maka akan terwujud lingkungan kelas atau sekolah yang positif. Demikian, ya. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah atau di kelas. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti bisa panjenengan terapkan di lembaga sekolah panjenengan semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Helin atas presentasi tentang budaya positif. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Kalau cukup, langsung saja ke acara yang terakhir yaitu penutup. Selama saya menjadi moderator pembawa acara, jika banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa Qur'anul Majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap